Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyatakan sikap, pendapat, dan juga argumentasi yang saya miliki tentang permasalahan yang diberikan pada mosi kali ini, yakni Dewan ini mendukung meningkatnya privatisasi riset. Dewan Juri yang terhormat, saya dengan sepenuh hati menyatakan bahwa saya mendukung adanya privatisasi riset dan juga peningkatan privatisasi riset yang ada. Mengapa hal ini dapat saya dukung? Hal ini didasari oleh beberapa latar belakang, yakni adanya stagnansi dan juga keterlambatan dari birokrasi, kemudian adanya kemungkinan politisasi sains dan juga politisasi inovasi dan riset, kemudian adanya kemungkinan keterbatasan anggaran dan juga keterbatasan kemampuan finansial yang dimiliki oleh sebuah negara. Kemudian kami juga menyadari adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengembangkan dan juga mengaktualisasikan riset dan juga inovasi yang telah tersedia. Dewan Juri yang terhormat, education is the most powerful thing that we could use to change the world. Hal ini membuat kami sadar betapa pentingnya topik ini untuk dibahas karena edukasi dan juga riset dan juga inovasi adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga ada hal-hal yang sangat berguna dan juga adalah senjata yang paling mumpuni dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang kita miliki, dan juga terutama didukung oleh landasan konstitusional kita, di mana di pembukaan disebutkan bahwa tujuan dalam negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dewan Juri terhormat, izinkan saya menyatakan argumentasi saya yang pertama, yakni bahwa privatisasi riset ini meningkatkan adanya efisiensi, kecepatan, dan juga relevansi dalam riset. Dewan Juri yang terhormat, hal ini dilatar belakangi oleh masalah birokrasi, di mana pada contoh 2020 terjadi COVID-19 dan di banyak negara kita melakukan adanya riset untuk menciptakan vaksin dan juga menemukan vaksin untuk menanggulangi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, dalam melakukan riset yang dilakukan oleh negara, tentunya ada proses-proses birokrasi dan juga tahapan-tahapan persetujuan yang dibutuhkan, seperti pada contoh ketika dalam suatu lembaga riset daerah ingin melakukan riset untuk menemukan vaksin COVID-19 tersebut, terdapat tahapan yang harus dilalui, yakni mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, persetujuan Dinas Kesehatan Provinsi, persetujuan dari Lembaga Riset Nasional, dan juga persetujuan mungkin dari Kemendikti Saintek, dan juga persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga kami menganggap bahwa pengelolaan swasta dapat menanggulangi masalah ini karena swasta memiliki birokrasi yang tidak terlalu ribet seperti hal yang terjadi saat ini, yaitu adanya juga persetujuan untuk anggaran, di mana dalam riset tentunya kita membutuhkan anggaran yang dapat kita gunakan, di mana dalam anggaran negara Republik Indonesia mendapatkan anggaran tidaklah semudah itu. Terdapat 6 bulan tahapan waktu yang harus dilalui di DPR untuk mendapatkan persetujuan atas suatu anggaran yang ingin digunakan, sehingga kami menganggap bahwa privatisasi riset ini menjawab masalah keterbatasan birokrasi dan meningkatkan adanya efisiensi, kecepatan, dan relevansi dari riset tersebut. Kemudian yang kedua, kami menyadari adanya keterbatasan kemampuan finansial dan juga anggaran yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga kami menganggap bahwa privatisasi riset ini merupakan suatu solusi yang dapat digunakan karena swasta tentunya memiliki dana yang lebih mumpuni, di mana swasta memfokuskan dana yang ia miliki untuk suatu hal yang memang diinginkan oleh perusahaan swasta tersebut. Hal ini berbeda dengan negara, di mana negara memiliki hal dan banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam penetapan APBN, terutama karena adanya dana haruslah jatuh dari APBN, di mana terutama dalam kondisi saat ini di pemerintah Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto, diutamakan untuk dalam swasembada pangan dan juga makan bergizi gratis, di mana ada pemotongan dari sektor pendidikan dan juga kesehatan yang dilakukan demi mencapai tujuan nasional tersebut. Sehingga kami menganggap bahwa privatisasi riset ini tentunya menjawab permasalahan dari kemampuan finansial dan juga keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh negara, sehingga pendanaan yang lebih memadai dapat ditingkatkan melalui privatisasi riset. Kemudian argumentasi kami yang ketiga yaitu adanya privatisasi riset ini mengurangi dan menanggulangi adanya kemungkinan politisasi riset yang terjadi. Kami menganggap bahwa riset dari swasta tentunya dapat mengembangkan adanya mengembangkan dari kemampuan dan juga inkredibilitas dari riset. Hal ini sebagai contoh ketika 2019 di mana Donald Trump dikritik mengenai pencemaran lingkungan, ia mengurangi anggaran dari riset pencemaran lingkungan untuk memenangkan pemilu. Kemudian
kami memiliki argumentasi keempat, yaitu keberlanjutan riset, di mana sebagai contoh pada tahun 2000 dan 1999 B.J. Habibie mengembangkan riset mengenai pesawat yang dapat digunakan, namun karena adanya financial problem yang dimiliki oleh negara pada saat itu, pesawat tersebut tidak dapat dikembangkan. Sementara ketika B.J. Habibie membawa ide tersebut ke Jerman, swasta dapat mengembangkan riset pesawat tersebut. Kemudian ada mekanisme yang kami tawarkan untuk melakukan hal ini, yaitu sharing role, di mana pemerintah sebagai basic dan juga pure research, sementara swasta sebagai applied research, di mana pemerintah mengembangkan basic dan juga tahapan-tahapan awal yang dibutuhkan untuk mengetahui keberlanjutan dari riset tersebut. Kemudian ketika pemerintah terjadi, kemudian ketika riset tersebut dikemukakan oleh pemerintah, ada swasta yang dapat mengaplikasikan dan juga mengimplementasikan sebuah riset tersebut secara nyata. Seperti contoh yang tadi, ketika B.J. Habibie membawa riset tersebut ke swasta, pada saat itu B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia. Namun karena ada yang keterbatasan anggaran baik swasta maupun keterbatasan dari pemerintah pada saat itu, terutama pemerintah, karena memang tidak ada pada saat itu lembaga swasta di Indonesia yang dapat mengembangkan hal tersebut, karena belum adanya keterbatasan karena adanya keterbatasan teknologi dan juga riset yang dimiliki swasta, karena tidak adanya riset dari pemerintah pada saat itu. Ketika dia bawa ke Jerman, maka hal tersebut berhasil. Hal ini juga melalui tahapan, yaitu sharing, kemudian adanya insentif yang dibutuhkan untuk mendongkrak swasta, kemudian adanya penetapan regulasi yang diharuskan oleh pemerintah. Hal ini menurut kami dapat berdampak terhadap pengembangan signifikan terhadap riset, kemudian pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada aktualisasi riset, kemudian ada penghematan APBN maupun APBD yang ada, kemudian juga terjadinya profesionalisme riset, karena dengan adanya swasta kami menganggap bahwa terjadi pengurangan terhadap subjektivitas dari riset tersebut. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mendukung sepenuh hati dan saya bangga dan saya yakin bahwa argumentasi ini dapat diaktualisasikan. Terima kasih.